sabda firman Allah pada siang hari ini, bahwa kita mau erat dengan hati Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita naikkan pujian erat dengan hatimu. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianmu. Kau menemukan
terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh mengangkat wajah kita. Kita memandang keindahan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita terima kasih dan karunia Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Bahkan terkadang kita yang meninggalkan Dia. Tapi di firman-Nya dikatakan bahwa Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Dia tetap akan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Jadi saya minta dengan kasih Ibu PDM-nya ya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi Engkau ada bagi kami sekalian orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa semua janji-Mu Engkau genapi bagi kami orang yang percaya Bapa. Kami berterima kasih memiliki Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami, Allah Raja di atas segala raja, Allah penolong kami satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukti buat kasih-Mu Engkau sudah tolong hamba-Mu Ibu Gembala kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau juga telah menjaga melindungi jemaat-Mu NGD ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, menyukakan hati-Mu sehingga Engkau tersenyum bagi pujian kami Bapa yang baik. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mau berbicara bagi kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin tekun, semakin hari semakin setia mencari Engkau di dalam hadirat-Mu, membangun hubungan pribadi lepas pribadi kepada Engkau ya Bapa, supaya kami alami Tuhan di dalam hidup kami. Engkau boleh bertata menjadi penguasa tunggal atas hidup kami, yang boleh memampukan dan menguatkan kami. Kami boleh berjalan bersama-sama di dalam dunia ini yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi bahwa Tuhan yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau melihat pergumulan, masalah, persoalan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada satupun yang tidak mempunyai Tuhan kebutuhan pada saat ini. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Jehovah Jireh yang mengadakan tidak ada menjadi ada. Kami mau letakkan semua seluruh persoalan dan masalah kami di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya sebentar kami pulang, kami membawa kekuatan, jawaban, kelepasan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah daripada-Mu. Tidak ada satupun yang tidak terlepas dengan masalah persoalannya ya Bapa. Dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengangkat setiap masalah persoalan setiap kami ya Bapa. Dan Engkau mau gantikan dengan kekuatan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan baru dari surga. Biarlah Tuhan Engkau jadikan hamba-Mu alat di dalam tangan Tuhan yang heran. Biar kuasai seluruh hidupnya. Pakai lidah bibirnya Tuhan, perkataan hikmat, roh pemahaman kuasa firman-Mu. Engkau singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu ya Bapa lewat pertolongan Tuhan sendiri, lewat Roh Kudus sendiri berbicara dengan terus terang kepada kami jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami Tuhan boleh diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan tolong, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang sudah jauh hatinya meninggalkan Tuhan, sebegitu jauh juga Engkau merenggutnya Tuhan, Engkau bawa ke dalam pelukan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu buat selama-lamanya.
Kamu kuasai jam pemberitaan firman-Mu. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu atas datangnya firman-Mu. Kami mau kibaskan dan tolak semua segala rencana jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang bekerja menguasai seluruh kami yang ada di tempat ini, dan kami boleh siap untuk menerima seutuhnya firman yang datang daripada Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Doa kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang heran dan ajaib. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Ya, saya persilakan kepada hambanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita sudah dikuatkan melalui 2 kesaksian, baik Ibu Gembala maupun Ibu Yaya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hambanya. Ya, dan minggu kemarin saya sangat kaget waktu mendapatkan video dari Bapak Lukas mengenai Bapak Bolang yang lagi khotbah, tiba-tiba baru mau baca ayat langsung meninggal di tempat karena COVID, ya saudara. Yang kebetulan anaknya beliau adalah teman saya waktu sekolah di Alkitab di Beiji, Samuel Bolang, yang sekarang istrinya sering khotbah ya di TKRI ST Kambe. Kami itu satu asrama, kalau saya satu asrama dengan istrinya. Jadi waktu saya melihat video itu, karena kita sesama GPDI, saya kirim ya ke family. Bapak Alfa mungkin lebih tahu ya, karena mereka Bapak Alfa sering terlibat di dalam kegiatan majelis daerah maupun majelis pusat. Dan lebih kaget lagi pada hari Sabtu kemarin, tadi Inok sudah sentil beberapa ini ya, dikatakan bahwa penerbangan Sriwijaya Air dengan nomor SRJ 182 kemarin hilang kontak pada pukul 14.39. Ya, jadi dikatakan waktu lost kontak, harusnya mereka tiba di Bandara Pontianak dengan penerbangan 1,5 jam. Jadi jam 4 sore harusnya mereka sudah sampai di Pontianak, tetapi semua karena kemahatauan Tuhan ya. Apa yang tidak kita sangka semua terjadi. Jadi dan saya mengikuti liputan itu dari sore ya, sejak saya buka itu ada berita itu sampai malam. Yang saya paling terenyuh ada 3 bayi dan 7 anak. Ya. Dan kebanyakan waktu saya baca manifest orang-orang yang ada di kapal itu kebanyakan orang Nias dan orang Kalimantan. Ya, dan kita berdoa apapun yang Tuhan inginkan saat ini, ya, kalau negara kita memang sedang bertubi-tubi dia mengalami banyak masalah, banyak wabah, ya, baik wabah corona, baru vaksin datang tiba-tiba 9 hari di tahun yang baru kapal jatuh. Dan kita percaya tahun 2021 bagi anak Tuhan adalah tahun yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, mengatasi krisis kehidupan. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama ayat sampai dengan ayat yang ke-11. Saya jemput kita semua berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan baca ayat ini silih berganti. Ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan oleh saya, dan ayat yang bernomor genap Bapak Ibu sekalian membacakannya. Saya akan menunggu sampai semua mendapatkan. Yang bawa Alkitab mungkin ya, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 di halaman 120 kalau sama dengan saya Alkitabnya. Kalau sudah katakan amin. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah kau daripadaku, Ibu? Ibu satu belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasahan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 dan 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cepat dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecat air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menjalankan dan sesuai keluar minum, barulah yang dirapai. Tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Ketika memulai pelayanannya, Yesus saat itu berada di Galilea, di kota yang bernama Kana, yang terletak di sebelah utara daripada Nazaret. Ya, jadi kota ini kota kecil, dan yang melakukan acara pernikahan ini juga orang biasa, bukan pejabat, bukan gubernur, bukan menteri, tetapi orang biasa. Menurut adat kebiasaan orang Yahudi, mereka kalau melakukan satu pernikahan itu dilakukan berhari-hari, bisa sampai 1 minggu lamanya pesta itu berjalan. Jadi berapa banyak yang harus dikeluarkan oleh tuan rumah ini, oleh mempelai ini. Ya, jadi adat Yahudi, mereka sebelum mereka melakukan acara pernikahan itu, mereka biasanya mengadakan pernikahan itu sore, saudara. Jadi siang, dari pagi sampai siang mereka puasa. Nah, baru sorenya mereka akan berpesta. Nah, satu jamuan yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka adalah anggur. Di sini bukan anggur merah ya yang memabukkan, tetapi sungguh-sungguh anggur yang berkualitas baik. Waktu Timotius sakit pencernaannya, Paulus katakan minum sedikit anggur, ada kehangatan untuk menghangatkan tubuhmu. Jadi di sini anggur bukan anggur yang untuk memabukkan, tetapi benar-benar anggur kualitas terbaik. Dan bagi orang Yahudi dan orang yang ada di tempat itu, bahwa setiap keluarga, ya, setiap orang yang datang ke satu keluarga harus menyediakan minuman anggur. Dan itu melambangkan sukacita yang suci. Ya, bagi orang-orang Yahudi itu minuman anggur itu suatu sukacita, menunjukkan bahwa rumah tangga ini sukacita. Perkawinan ini penuh dengan sukacita. Ya, tapi pada saat cerita tadi kita sudah baca dari ayat yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat ke-11 katakan di situ mempelai ini mengalami suatu masalah. Ya, bukan EO bukan ada zaman sekarang aja, ternyata zaman dulu ada EO, event organizer, ya, yang disebut pemimpin pesta. Jadi kalau orang mengadakan satu pesta, ada orang yang ditua-tuakan untuk menjadi seorang pemimpin pesta, dan dia yang akan mengecap pertama makanan atau minuman yang ada di pesta itu, ya. Dan pada saat itu dikatakan di situ, Alkitab katakan ayat yang pertama, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di
situ. Maria adalah orang yang bersosialisasi. Waktu saya tinggal di Barengkok, kemarin waktu saya pelayanan dan suami dan anak saya di Barengkok, ya, jadi pesta pernikahan itu benar-benar harus dipikirin matang-matang, ya, karena pesta itu bukan saja untuk pesta orang-orang yang ada di desa itu, tetapi dia mengundang beberapa desa. Dan untuk masaknya, semua ibu-ibu yang ada di kampung itu dikerahkan semua untuk bantu memasak. Dan saya yang tinggal di situ, saya waktu itu baru tinggal sebulan. Ya, saya tinggal di situ bulan Oktober dan bulan Novembernya ada pesta. Suami saya ikut ESC, Excellent Servant Camp. Ya, kalau orang GBI tahu ya. Jadi ada satu kursus untuk pelayan-pelayan Tuhan, pelatihan khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan. Jadi suami saya pergi. Yang ada di rumah cuma saya, adik ipar saya, Lydia, sama Maes. Maes waktu itu baru umur 2 tahun. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai orang dikatakan orang Kristen, apalagi saya dikenalkan di situ sebagai guru dan sebagai hamba Tuhan. Jadi saya harus datang paginya, ya. Anak saya tidur, saya suruh jagain Lydia dan saya bantu masak di situ, ya. Dan saya lihat keluarga yang bantu masak nih, mamanya bantu masak, anaknya 7 dibawa semua makan di situ. Ya, jadi, wih, orang Jakarta kalah sama mereka ya. Jadi babi pun berapa puluh ekor yang dipotong karena yang masak itu 3 hari pesta, 3 hari masak terus. Ya, jadi keluarganya dibawa semua. Terus sorenya lakinya makan. Ya, dan saya pun waktu saya bantu, saya nggak mau masak apa, saya nggak dikasih bantu masak babi ya, karena mereka tahu saya nggak suka babi ya. Jadi waktu itu saya bantu karena saya suka roti bakso. Jadi saya pengen tahu bikin roti bakso yang enak tuh bagaimana. Ya, dan di situ saya bantuin di situ. Dari cara mengolahnya, ya, bikin isian babinya. Jadi harus bantu di situ. Ya. Dan waktu saya pulang, saya orangnya malu ya saudara, kalau dibawa-bawain itu paling malu saya kan. Jadi saya pulang aja. Karena memang rumahnya deketan dengan rumah saya, jadi saya pulang aja. Baru nyampe kaki satu kaki ke rumah, udah dibawain makanan. Udah dibawain makanan banyak banget saudara. Saya bilang, wah di rumah nggak ada orang. Saya bilang, yang doyan makan daging itu suami saya. Kalau saya sukanya sayur-sayuran, saya bilang gitu. Maaf ya, saya bilang gitu, tolong dibawa aja sayurannya, takutnya di sini nggak basi ya karena nggak dimakan. Nah ini saya katakan dengan begitu mereka respect sama kita. Ya, saya diajarkan waktu sekolah kita, di mana kamu tinggal ikutin adat mereka. Ya, karena di mana kita tinggal pasti peraturan itu berbeda. Kita tinggal di sini sama tinggal di kampung lain pasti berbeda. Ya, jadi saya sebagai warga negara yang baik saya mengikuti. Dan Maria di sini dikatakan dia ada di situ membantu untuk pesta pernikahan. Ya, puji Tuhan ya. Lalu dikatakan ayat yang kedua, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, dengan adanya Maria di situ, jadi segala sesuatu yang terjadi dia tahu. Dan dikatakan di situ, Yesus dan murid-muridnya pun diundang, bukan tamu yang tidak diundang. Jadi Yesus pun diundang, jadi semua diundang untuk mengikuti pesta itu. Ya, dan waktu Maria mendengar bahwa ada masalah di tempat itu, bahwa mereka kehabisan anggur, ya. Lalu sebagai orang tua, ya, biasa kalau orang tua suka kepo ya. Kalau bahasa sekarang kepo. Wah, nak, mereka kehabisan anggur. Ya, kalau saya ingat Bapak Gembala dulu kalau katakan ini, apa kena engkau perempuan dengan aku? Ya, kalau bahasa terjemahan lama itu. Ya, di sini katakan, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Ya, mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Cuma kalau Ibu Lili ya, Ibu Gembala dibilang begitu Mbak ini, mau waktu saya belum tiba nih katanya. Nah, tuh orang ada kebakaran, waktu saya belum tiba. Mungkin Bu Lili agak kesel ya. Iya, karena apa? Kok nggak nurutin saya ya? Kadang-kadang perempuan tuh lebih peka. Dia melihat sesuatu dia lebih peka. Ya. Dan selanjutnya dikatakan di sini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba.
Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ada Maria yang dari sebelum dia menikah dikatakan dia selalu menaruh perkataan firman Tuhan dalam hatinya, dan waktu Yesus katakan itu dia tidak sakit hati, ya. Dia simpan semua perkataan Yesus dan dia imani perkataannya. Dikatakan waktu dia berkata sama pelayan-pelayan, apa yang dia katakan engkau perbuat. Amin. Ya. Di sini ada rahasia membuat mereka keluar daripada masalah itu atau masalah krisis ini. Yang pertama, ayat yang kedua, mereka mengundang Yesus. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus diundang, bukan tamu tak diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Dalam kasus ini, Yesus diundang dalam pesta itu dan bukan dia datang sendiri sebagai tamu tak diundang. Ya, saya sangat respect banget sama Cideji. Waktu saya baru pertama kali tinggal di sini, misalnya waktu nikah saya tinggal di sini setahun di rumahnya Budi, ya. Dan setiap hari ini Ibu Deci, ya, selalu ke rumah kami. Kebetulan waktu itu suami saya masih kuliah di tempat saya, dan dia udah semester 5 waktu itu, ya. Saya tinggal di rumah sendiri dan ibu ini suka datang gitu, ya, suka cerita, nih katanya, waktu Agwan katanya sama si Liana nikah, katanya, wih puji Tuhan lu, Enci nih katanya, dia bahasa dirinya Enci, ya. Enci selalu nih sebelum mengundang orang katanya, undangan pertama saya tulis Tuhan Yesus, saya taruh, saya doain, Tuhan saya undang engkau pertama. Saya respect banget saya saudara, imannya luar biasa ibu ini. Baru saya undang saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan luar biasa hasilnya nih, nggak pernah dipermalukan. Selalu Tuhan berikan kelimpahan gitu. Puji Tuhan. Ya, jadi saya selalu mengisi dia, ya, mengisi dengan firman Tuhan, karena dia pun tinggal sendiri di rumah. Ya, jadi kalau ada suami saya pas pulang, dia buru-buru pulang. Ya, kalau orang zaman dulu kayaknya risih ya, kalau ada laki datang gitu. Jadi dia langsung pulang. Saya katakan, Cik jangan pulang dulu. Ngomong sama suami saya lebih enak. Saya bilang, karena dia lebih luas pengetahuannya, karena dia kuliah kan, sedang lebih luas. Oh, saya malu katanya gitu ya. Akhirnya besok-besokannya sering ngobrol dengan suami saya. Gitu. Nah itulah dikatakan pertama mereka mengundang Yesus. Apakah saudara dalam masalah saudara, dalam krisis saudara, siapa yang saudara undang dulu? Backingan saudara, orang tua saudara, saudara yang kaya dulu yang ada di otak saudara. Dikatakan di sini mereka mengundang Yesus. Markus 4 ayat 35 sampai 41 dikatakan waktu mereka murid-murid, ya, mengalami gelombang yang besar, yang dahsyat, Yesus ada di situ dan mereka panggil Yesus. Amin. Ya. Krisis sekarang ini lebih parah. Ya. Pokok saya, Bapak Yongki kemarin ngomong ke saya, nih mulai hari Senin GOR jam 7 udah nutup. Padahal member paling banyak tuh jam 8 sampai jam 12 malam. Karena PSBB ketat, tanggal 11 sampai tanggal 25 dikatakan, waduh gimana ya nih. Saya cuma bilang kok, kalau usaha ini kita serahkan pada Tuhan, Tuhan yang akan mengatasi semua. Tuhan akan kasih member-member yang baru. Ya, saya berikan kekuatan. Emang secara manusia mungkin kehilangan member, kehilangan pelanggan, karena saya tahu sendiri gitu, ya. Kalau main, kita bukanya dari jam 5 sore, kalau buka sampai jam 7, ya kan 2 jam, mau dapat apa, saudara? Ya. Jadi dikatakan di sini, kalau kita undang Tuhan dalam setiap masalah kita, dalam setiap masalah yang paling berat pun dikatakan semua akan teratasi. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Dan dikatakan di sini ayat yang ke selanjutnya tadi dikatakan di sini waktu mereka kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi saudara, adat istiadat orang Yahudi, ya. Yang kedua, maaf ya. Yang kedua, mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Ayat 7 dan 8 ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya. Yang kedua, mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Adat istiadat orang Yahudi, mereka selalu menyediakan di ruang di halaman rumahnya tempayan-tempayan yang berisi air dan juga cedokannya, gayung, ya. Karena orang-orang yang datang itu mereka akan terkena badai pasir, ya, dan mereka harus menyucikan diri. Jadi di situ sediakan kayak handuk, ya, untuk pembersihan. Jadi harus otomatisnya tuan rumah ini harus menyediakan sebanyak tamu yang diundang, sebanyak itu tempayan yang dipersiapkan dan sudah diisi air semua. Jadi begitu tamu datang, dia cuci tangan dan cuci kaki, baru dilap dan baru boleh masuk ke dalam. Ya. Jadi setelah air itu dipakai, setelah orang semua masuk ke tempat pesta, dikatakan otomatis tempayan itu sudah kosong. Ya. Lalu Yesus katakan, ambil tempayan-tempayan itu yang berisi 6 tempayan itu, bawa ke sini dan isi air. Kenapa pelayan ini melakukan ini? Karena dia dengar dari Maria, ibunya Yesus. Dikatakan apa yang dia katakan, jalani. Ya, kamu jalankan semua apa yang dia perintahkan. Dan pelayan-pelayan itu pun nurut. Mereka mengisi tempayan itu, ya, sampai penuh. Dan mereka belum kenal Yesus saat itu. Yesus belum ngetop, belum terkenal, belum ada mujizat yang diadakan saat itu. Tapi kenapa mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya? Seringkali kita suka mendikte Tuhan. Bapak Gembala katakan kemarin, waktu penciptaan Hawa, kenapa Adam dibiarkan tidur? Karena kalau Adam bangun, dia akan banyak celoteh. Tuhan, saya nggak mau hidungnya seperti itu. Tuhan, saya mau dong matanya yang celak begitu ya. Tapi dibiarkan tidur supaya kita Adam nggak mengatur Allah. Ya, seringkali kita mengatur Tuhan. Tuhan maunya ini ya. Saya jalan nih Tuhan nih ya, saya jalan nih. Tuhan harus menyertai saya. Tidak seperti itu, saudara. Ya. Dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dikatakan bukan perbuatan tetapi tindakan, bertindak. Ya, seringkali LAI kurang di dalam pengertiannya, memberikan pengertian itu kurang. Ya, jadi iman kalau kita nggak bertindak itu mati. Jadi iman harus ada tindakan. Kalau kita bilang perbuatan, sama aja sama mereka. Ya, mereka selamat karena perbuatan baik, habis dosa berbuat baik. Tapi dikatakan di sini iman harus disertai dengan tindakan. Namanya tindakan iman. Nah, Yesus memerintahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan air, yaitu tempat pembasuhan kaki tadi, dengan air yang penuh. Tempayan itu biasanya ditempatkan di depan pintu masuk, dan setiap orang yang datang dapat membasuh kaki dan tangan mereka yang kotor. Nah, jika di total isi dalam 6 tempayan itu ada sekitar 700 liter. Banyak nggak, saudara? Air dalam tempayan itu yang sudah berubah jadi anggur jumlahnya 700 liter. Cukup untuk 1 minggu pesta. Ya. Kalau khotbah di GBI langsung tepuk tangan, mereka respon, haleluya. Ya, karena merespon. Ya, dari air biasa dikatakan diisi tempayan itu, kalau Tuhan yang bertindak maka akan jadi. Ya.
Nah, jadi dikatakan dengan kita mengundang Tuhan, kita membiarkan Yesus bertindak menurut caranya, maka mujizat itu akan nyata, akan jadi. Yang ketiga, mereka menaruh iman pada Yesus. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-10, maaf. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Ya, dikatakan waktu pelayan-pelayan itu ya menyerahkan membawa satu cedok, satu gayung air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Kalau dia tidak punya iman, mungkin dia bilang, ya itu kan cuma air, ya itu cuma air. Tetapi karena dia yakin dengan perkataan Maria, dan dia yakin bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan bertindak menurut caranya. Waktu dia ambil satu gayung, lalu dicoba oleh pemimpin itu, wah luar biasa, ya. Lalu pemimpin itu berkata kepada mempelai itu, dikatakan luar biasa. Biasanya orang kalau ngasih itu yang pertama yang bagus dulu, ya, minuman yang terbaik dulu, yang enak dulu, anggur yang enak dulu. Setelah orang puas minum baru kasih yang kadarnya lebih gak enak lagi, yang kurang baik. Dunia seperti itu, memberikan yang terbaik dulu, lama-lama apa yang jelek. Ya. Jadi sini katakan saat Yesus memerintahkan para pelayan mengisi tempayan dengan air, lalu mencedok air dan membawa pada pemimpin pesta, ada hal-hal yang terjadi, ya. Yang dibutuhkan oleh mereka saat itu adalah anggur, tetapi air yang ada. Tetapi Tuhan sanggup mengubah saat itu, air berubah menjadi anggur. Dan dikatakan pelayan belum menyadari waktu dia membawa air itu, yang digayung itu dia bawa, dia belum menyadari kalau itu sudah jadi anggur. Ya, mereka kasih. Dan dikatakan mereka juga nggak kenal Tuhan Yesus kan? Lalu dikatakan waktu pemimpin pesta itu mencobai, ya, menyicipi anggur itu, katakan luar biasa. Seringkali dalam hidup kita, saudara, Tuhan katakan ini loh, ya banyak yang kita sudah pelajari dari Alkitab. Abraham orang paling kaya di Ur Kasdim, tapi waktu Tuhan panggil, Abraham, keluar dari Ur Kasdim, jangan enak-enak di situ, ya, harus melakukan firman Tuhan. Ya. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai dari hidupnya yang kaya, mereka ubah, ya, untuk mengikuti jalan Tuhan. Musa, anak Firaun, ya, Tuhan pakai. Dia nggak mau di zona aman terus, tapi dia lepas dari zona amannya untuk menjadi alat Tuhan. Ya. Dan dikatakan waktu pelayan itu melihat keajaiban yang luar biasa, mereka katakan mereka percaya itu adalah perbuatan yang ajaib. Ya. Mereka menaruh iman. Iman artinya apa? Menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada Tuhan. Seringkali kita menaruhnya setengah percaya, masih ada ragu-ragu, 1/4 percaya, 3/4-nya ragu-ragu, nggak total sepenuhnya, ya. Apalagi saudara hidupnya mapan, jadi nggak perlu iman lagi. Wah, tabungan saya masih banyak, nggak perlu beriman lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang yang sedang susah? Benar-benar harus menaruh iman mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jika hidup saudara mau air berubah menjadi anggur, taruh percaya kepada Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan bekerja menurut caranya. Ya, jangan saudara kepo. Ya, Tuhan bekerja menurut caranya. Ya, dan dikatakan kita terus menaruh iman kita kepada Tuhan. Masalah atau
bisa saja menimpa hidup kita. Tetapi manakala kita mengundang Yesus dan membiarkan Dia bekerja menurut caranya dan beriman penuh pada Yesus, maka persoalan atau krisis pasti akan teratasi dan kuasa Allah tidak pernah berubah sampai kapanpun. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Waktu Yesus mau naik ke surga dikatakan kuasanya telah ditaruh kepada setiap orang percaya. Amin. Kuasa Roh Kudus telah ditaruh kepada saudara sekalian. Ya, jika saudara menduhakai Tuhan, mendukai Roh Kudus, Dia tidak lari, saudara. Dia tetap ada dalam hidup saudara, tetapi dia menangis. Saudara tidak beriman, saudara tidak berjalan menurut jalan Tuhan, dia hanya menangis. Saudara. Dia tidak keluar seperti dulu, ya. Waktu zamannya Saul, Roh Kudus bisa keluar. Tapi pada saat kamar loteng itu, Roh Kudus menetap di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak pernah keluar dia, saudara. Tapi kalau saudara berbuat yang tidak baik, saudara meremehkan firman Tuhan, saudara tidak percaya kepada kuasa Tuhan, dikatakan dia dilupakan, dia akan menangis. Dan hidup saudara yang dari imannya maju makin mundur. Ya, tapi dia memberikan kekuatan. Kalau hati kecil saudara berkata, ayo kembali kepada Tuhan, ayo berharap lagi kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saudara. Amin. Ya. Sekarang keputusan di tangan kita semua, tangan saudara dan saya. Masih mau mendengar kuasa Roh Kudus? Masih peka dengan perkataan Roh Kudus? Kuasa Tuhan? Amin. Tuhan sanggup mengubahkan air menjadi anggur di kami. Kita juga mengimani bahwa Tuhan juga akan mengubah Indonesia ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Asal saudara mau melayani mereka, saudara mau memberitakan firman Tuhan. Yang saatnya udah dekat, saudara. Hari bukannya lagi jalan, tapi yang maraton, udah lari. Bayangin, baru tahun kemarin 2020, sekarang udah 2021, cepet. Anak-anak udah makin tinggi, ya udah makin besar. Saya nggak tahu nih generasi mais makin aneh atau makin hancur ya nanti generasi dia. Tapi saya serahkan dia. Kata saya beriman. Ketika waktu bayi saya serahkan pada Tuhan melalui hambanya. Saya katakan mulai detik itu Tuhan bertindak atas kehidupannya. Amin. Kita orang tua cuma mengarahkan supaya dia beriman kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Dikatakan di situ hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini mengingatkan kita lagi untuk kita menaruh iman kepada Tuhan. Kita mengundang Tuhan dalam setiap masalah kita, dan juga kita membiarkan Tuhan bekerja menurut caranya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Nara.